Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Maulana. Perkenalkan, saya Gadi Fikri Alamsyah. Perkenalkan, nama saya Josiana Jodiansa Putri. Perkenalkan, nama saya Syifa Nadiroh. Kami dari kelompok 1 Pendidikan Agama Islam S1 Teknik Biomedis 03. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Baik, langsung saja penjelasan latar belakang, tujuan, dan manfaat akan disampaikan oleh Syifa Anadiro. Kepada Syifa kami persilakan. Latar belakang manusia sebagai makhluk bertuhan yaitu sebagai berikut. Salah satu makhluk ciptaan Allah adalah manusia yang diberi akal untuk berpikir agar dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Secara kodrati, manusia memiliki hak, yaitu hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia merupakan hak di mana tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Di Indonesia, kita memiliki hak asasi manusia yaitu hak di mana kita bebas memilih agama masing-masing. Di dalam agama, manusia memiliki satu Tuhan. Di dalam Islam, kita memiliki satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran agama Islam memiliki pandangan bahwa manusia yang lahir itu fitrah atau memiliki sifat ketuhanan atau beragama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi, yang memiliki arti setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Muslim. Tujuan dan manfaat materi ini adalah yang pertama, kita dapat mengetahui proses penciptaan manusia menurut Islam. Yang kedua, kita dapat mengetahui implikasi kebertuhanan kepada manusia. Yang ketiga, kita dapat mengetahui tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui peran Islam dalam membentuk manusia seutuhnya dan sarjana muslim yang profesional. Selanjutnya, penjelasan konsep manusia dan istilah penyebutannya akan disampaikan oleh Saudara Aga. Kepada Saudara Aga, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang konsep manusia dalam Islam dan istilah penyebutan manusia dalam Al-Quran. Yang pertama adalah konsep manusia dalam Islam. Pada hakikatnya, manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dalam Islam dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, dan pada akhirnya menjadi makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan memiliki suatu kelebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan manusia ahsanut taqwim, yaitu sebaik-baiknya cipta, dan menundukkan semesta alam beserta dengan isinya agar manusia bisa mengelola, memelihara, dan melestarikan kelangsungan hidup yang ada di muka bumi ini. Menurut Heru tahun 2016. Nah, kemudian ini mungkin teman-teman juga bisa lihat di PowerPoint bahwasanya ada dua kewajiban manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Nah, jadi kewajiban manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini yang pertama adalah untuk memakmurkan bumi, di mana manusia harus menyelidiki kekayaannya untuk kepentingan seluruh umat manusia, yang nantinya bisa kita manfaatkan dan dinikmati secara adil dan merata. Yang kedua, yaitu merawat bumi, di mana kita sebagai seorang muslim atau hamba Allah yang taat, sudah sepatutnya kita merawat atau menjaga bumi kita. Karena bumi adalah sumber segala sesuatu yang ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Menurut Atik tahun 2021.
Yang kedua adalah istilah penyebutan manusia dalam Al-Quran. Menurut Rahmat pada tahun 2017 ada 4 lafaz yang digunakan untuk penyebutan manusia dalam Al-Quran. Yang pertama ada Al-Insan, yang kedua Al-Basyar, yang ketiga Al-Nas, dan yang keempat adalah Bani Adam. Nah, yang pertama adalah Al-Insan. Al-Insan mungkin teman-teman bisa lihat dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 unsur atau 3 kata. Yang pertama adalah uns yang berarti mesra, harmonis, jinak, dan tampak. Kemudian nasayanusu yang berarti atau terguncang dan stres. Kemudian adalah nasia yang berarti lupa. Nah, manusia disebut al-insan karena dia sering menjadi pelupa atau sering lupa. Jadi masih perlu peringatan atau teguran. Lafaz al-insan terdapat atau tersebar sebanyak 65 kali dalam Al-Quran. Nilai kemanusiaan pada Al-Quran dengan term al-insan terletak pada tingginya derajat manusia yang tersebut menyebabkan manusia layak menjadi seorang khalifah di muka bumi. Kemudian menurut Al-Quran, manusia cenderung zalim, kafir, bakhil, bodoh, tergesa-gesa, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua adalah al-basyar. Al-basyar ini atau kata basyar ini diambil dari kata basyarun yang berarti penampakan sesuatu yang baik dan indah. Basyarah yang berarti kulit yang halus dan tampak. Manusia disebut al-basyar karena memiliki kulit yang halus dan tampak jelas, berbeda dengan binatang lainnya. Terus juga manusia disebut al-basyar karena perasa dan emosional, jadi masih perlu untuk disabarkan dan atau didamaikan. Kemudian manusia sebagai basyar berkaitan dengan unsur material karena manusia diciptakan dari tanah. Kemudian lafaz al-basyar itu terdapat di 35 surah dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah al-nas. Al-nas itu terdapat atau tersebar sebanyak 240 kali dan terdapat di 53 surah dalam Al-Quran. Kata al-nas menunjukkan eksistensi bahwa manusia adalah makhluk hidup dan sosial. Kemudian tidak memperhatikan status keimanan dan kekafirannya. Karena kata al-nas dalam Al-Quran berarti sekelompok orang atau masyarakat yang memiliki berbagai aktivitas untuk melaksanakan hidup atau mengembangkan kelangsungan hidup. Menurut Iskandar tahun 2014. Kemudian yang terakhir adalah Bani Adam. Kata Bani Adam diambil atau terdapat sebanyak 7 kali di 7 ayat dalam Al-Quran. Kemudian Bani yang berarti anak cucu Adam. Bani Adam terbagi menjadi 2 kata yaitu Bani dan Adam. Bani artinya kaum dan Adam artinya Nabi Adam dan juga manusia. Manusia disebut Bani Adam karena yang pertama memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Kemudian yang kedua adalah karena berakal, memiliki akal. Kemudian manusia disebut Bani Adam juga ketika melihat dari asal usulnya yaitu keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dan implikasi kebertuhanan dalam membangun pribadi mulia. Proses penciptaan manusia dalam Al-Quran menguraikan proses penciptaan manusia ini dalam 2 tahap menurut Ahmad tahun 2012. Tahap pertama tentang proses penciptaan manusia pertama dan tahap kedua tentang penciptaan manusia keturunan dari manusia pertama ke manusia selanjutnya. 1. Proses penciptaan manusia pertama. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa pada permulaannya ia hanya menciptakan seorang manusia saja, yaitu Nabi Adam. Sesudah itu baru Allah menciptakan pula pasangannya, yaitu Siti Hawa dari segumpal darah. Dari sepasang manusia, Adam dan Siti Hawa, itulah berkembangnya manusia yang banyak ini sampai ke hari kiamat kelak. Jadi, kakek dan nenek manusia adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Kedua, sesudah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mula-mula diciptanya manusia itu adalah jasadnya dari tanah.
Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa setelah penciptaan jasad tersebut sempurna, barulah ditiup roh ke dalam jasad dari manusia yang diciptakannya. Kedua, proses penciptaan manusia keturunan dari manusia pertama. 1. Penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah yang kemudian ditiup ruh ke dalamnya. Quran surat Al-Hajr ayat 26. Kedua, penciptaan Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk Nabi Adam yang bengkok dikarenakan Nabi Adam merasa kesepian di surga. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Ketiga, penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Penciptaan Nabi Isa alaihissalam sama halnya dengan penciptaan Nabi Adam, yaitu dari tanah, hanya saja melalui jalur yang berbeda dari Nabi Adam, tanpa adanya proses reproduksi. Sedangkan Nabi Isa melalui jalur reproduksi. Tetapi Siti Maryam yang tidak pernah disentuh oleh lelaki. Quran surah Yasin ayat 82 dan Quran surah Al-Imran ayat 59. Keempat, penciptaan manusia melalui sistem reproduksi. Unsur jasmani. Menurut karangan Qadar Muhammad Yusuf tahun 2007, dalam buku beliau dijelaskan 7 tahap kejadian manusia. Pertama, saripati tanah atau sulalah mintin. Seperti penciptaan Nabi Adam, air mani yang juga berasal dari tanah atin. Kedua, nutfah atau sperma laki-laki yang berasal dari tanah dan telah bercampur dengan ovum wanita yang juga berasal dari tanah, yaitu melalui proses perhubungan seksualitas atau berupa suntikan. Nutfah ini tersimpan dalam rahim wanita yang mana air ini berasal dari sulbi laki-laki dan dada perempuan. Ketiga, nutfah yang merupakan setetes air manis sperma yang tergenang berubah menjadi alaqah, yaitu berupa darah beku yang menempel di dinding-dinding rahim wanita. Dan ia tumbuh dan berkembang melalui makanan dengan memakan darah yang ada pada rahim tersebut, yang mana darah itu berasal dari makanan yang dimakan sang ibu. Keempat, darah beku yang menempel di dinding rahim berubah menjadi mudghah atau daging. Yang kelima, daging yang sepotong itu berubah menjadi tulang atau azan. Yang keenam, tulang yang ditutupi dengan daging membentuk menjadi rangka manusia. Yang terakhir, ketujuh, Allah menjadikan rangka tersebut menjadi janin dengan ditiupnya ruh kepadanya dan siap sampai pada masa melahirkan. Yang kedua, ada unsur rohani. Sewaktu dalam arwah dahulu, yaitu sewaktu rohani tersebut belum ditiupkan oleh Allah ke dalam jasmani tersebut, ia telah diajak dialog atau perjanjian. Yang kedua, setelah rohani dan jasmani tersebut disatukan dan manusia sudah tinggal di bumi ini. Yang ketiga, setelah manusia mati, yaitu jasmaninya dikubur dan dihancurkan, sedangkan rohaninya dipindahkan ke alam barzah. Di sini ia mendapat azab atau nikmat. Rohani manusia itu berisi bermacam-macam unsur yang terpenting adalah nyawa, ruh, akal, qalb, nafsu, dan fitrah. Selanjutnya, implikasi kebertuhanan dalam membangun pribadi yang mulia. Pertama, menjalankan perintah sholat dan berzakat. Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua, mempelajari dan menerapkan ketauhidan. Al-Luqman ayat 13. Yang ketiga, menjalankan ibadah puasa. Al-Baqarah ayat 183. Yang keempat, selalu bersyukur dan menjalankan rukun Islam dan lainnya. Kebiasaan baik dan mulia yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi tidaklah mudah bagi manusia untuk menjalankannya. Manusia membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Dilakukan demi sedikit dan berulang dengan niat dan berusaha, serta selalu istiqomah. Dan pada akhirnya manusia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang mulia. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya tentang tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi, dan penjelasan terakhir, peran Islam dalam membentuk manusia seutuhnya dan sarjana muslim yang profesional, yang akan disampaikan oleh Mbak Najwa.
Baik, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala di bumi. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu tanggung jawab yang menyangkut kehidupan moral dan spiritual diri sendiri, diantaranya dengan menjaga kesehatan lahir dan batin dan melaksanakan kewajiban baik sebagai individu. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga, yaitu tanggung jawab yang menyangkut diri sendiri dan seluruh keluarga, di antaranya menjaga nama baik keluarga, menjaga keharmonisan keluarga, dan mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, tanggung jawab terhadap masyarakat ini yaitu tanggung jawab diri sendiri terhadap lingkungan bermasyarakat, seperti mengikuti aturan-aturan yang ada dan ikut serta dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong dan lain sebagainya. Yang keempat, ada tanggung jawab terhadap negara, yaitu tanggung jawab diri sendiri terhadap negara dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan, dengan menjaga nama baik negara, dan ikut berkontribusi dalam menjaga kesatuan dan persatuan negara. Dan yang terakhir, ada tanggung jawab terhadap Allah, yaitu tanggung jawab terhadap Allah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti melaksanakan sholat 5 waktu, puasa, tidak meminum minuman keras, tidak berzina, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu peran Islam dalam membentuk manusia seutuhnya dan sarjana muslim yang profesional. Yang pertama, agama Islam berperan penting dalam membentuk karakter dan moral manusia agar dapat menjalani kehidupan mandiri maupun bermasyarakat. Yang kedua, agama Islam sebagai sumber ilmu utama manusia yang dapat bertujuan untuk kemajuan bangsa. Yang ketiga, Islam yang mendorong pemeluknya selalu menimpa diri agar berguna bagi masyarakat luas karena etosnya sebagai manusia yang senantiasa bekerja keras sekaligus bekerja cerdas dan bekerja ikhlas. Dan yang terakhir, Islam mendorong umatnya menjadi manusia yang kreatif, inovatif, responsif, dan prospektif, yang kesemuanya itu harus tetap dalam koridor bingkai ketakwaan dan mencari ridha Allah. Jadi, agama sebagai perantara sosial berperan sangat penting dalam mempengaruhi perilaku para penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku kehidupan beragama di Indonesia masih kuat dibayang-bayangi, tradisi formalisme dan keberagaman belum mempunyai kekuatan untuk mengkoreksi distorsi moral dalam kehidupan sosial. Musuh agama tidak hanya maksiat, tetapi juga korupsi dan kekerasan. Sebagai bangsa yang dikenal religius, seharusnya keberagaman mempunyai kontribusi untuk mengurangi kejahatan sosial di sekitar kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.